Akang Teteh. Perkenalkan, saya Tiur Juniarta dan kita kembali lagi di Paritalk. Paritalk adalah platform yang menyediakan informasi seputar isu-isu pariwisata, sharing session, talk show, dan lain-lain nih yang nantinya Akang Teteh dapat akses di YouTube Unpad Pariwisata Bahari. Nah, Kang Teteh, pada sesi Paritalk kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Aku udah gak sabar banget, kita kedatangan teteh-teteh cantik, langsung aja kita kenalan. Ya, hai Teh. Hai Akang Teteh, hai Teh Tiur. Hai Teteh. Aduh, aku agak grogi nih. Aduh aku jadi malu. Aku agak grogi soalnya, walaupun aku ketemu hampir tiap hari tetap grogi juga kalau misalnya ini Teteh cantik banget Aduh nih hari amin. ini. Terima kasih. Aduh, sebelum kita lanjut ngobrol, Boleh. kayaknya pakai aku kamu aja kali ya, Nggak biar apa-apa, biar aman. santai. Iya. Boleh perkenalan dulu nggak nih Teh? Boleh. Halo Akang Teteh semua. Aku Nasya Nabila dari Pariwisata Bahari angkatan 2022. Oke. Teteh, sampai jam berapa tadi di sini? Jam 9:30. Dari mana tuh Teh? Dari rumah, dari Bandung. Dari Bandung. Ini boleh kasih tahu gak konsep bajunya, karena Konsep- lucu banget gitu loh, kayak Pinky. gitu. Ya. Ini konsep bajunya sebenarnya kebaya aja sih biasa, karena emang Isma kan representatif student dari Indonesia ke luar negeri gitu, jadi kayak Indonesia banget tadinya pengennya. Terus aku suka warna pink, jadi kayak warna oke. pink gitu. Nah, tadi Teh Nashwa udah spill dikit-dikit Sebut, nih, ternyata iya, apa udah dulu? sebut nih. Jadi Akang Teteh, Teh Nashwa ini kita undang di Paritalk karena Teh Nashwa merupakan awardee dari ISMAFO. Sebenarnya sekali lagi aku ucapin selamat ya. Terima Pasti kasih, udah Teh. bosen juga sih dengarnya, tapi selamat. Enggak, terima kasih banyak. Ya, kita simpan pertanyaan-pertanyaannya nanti karena banyak banget nih. Oke. Kalau boleh tahu nih, Teh Nashwa, sebagai pembukaannya nih, mungkin ada Akang Teteh yang belum tahu ISMAFO itu apa. Boleh diceritain gak nih? Oke, boleh. Jadi ISMAFO ini Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi program ini tuh program dari pemerintah, dan kita ini dikasih kesempatan untuk kayak semacam student exchange ke luar negeri gitu Teh, selama 1 semester dengan berbagai macam jurusan juga, dan itu ada buat vokasional dan sarjana juga Teh. Gitu. Jadi aman nih anak pariwisata Bahari kalau mau Aman ikut ya. ISMA. Iya. Aku mau nanya nih Teh. Boleh. Ini Apa pasti tuh? pertanyaan yang sering banget ditanyain Apa nih. itu? Kenapa mau ikut ISMAFO? Oke. Kenapa mau ikut ISMAFO? Karena mungkin simpelnya aku dari kecil pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi selain itu aku juga suka gain new experience gitu loh Teh. Jadi kayak kita kan keluar negeri tuh pastinya bukan hanya dapat ilmu kayak teorinya, tapi experience-nya kayak mungkin kultur di sana. Dan aku nih sebenarnya introvert ya Teh ya. Cuman aku suka kayak terus aja lah gitu, kayak kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu. Dan kebetulan ini di depan mata nih kesempatannya, kenapa nggak dicoba, dan kebetulan juga teman-teman orang tua itu support juga gitu. Jadi itu sih alasannya. Nah, aku penasaran juga nih Teh. Boleh nggak nih di-spill, karena khusus di sini, makanya nonton sampai akhir ya Kang Teteh. Khusus di sini kita akan kupas tuntas sampai habis. Iya, apa tuh? Gimana caranya masuk ISMAFO, tips and triknya segala macam. Nah, aku penasaran banget. Aku mau nanya, kira-kira kesibukan perkuliahan apa nih? Kan Oke. kita padat banget ya Iya, jadwalnya, betul. Senin sampai Betul, Kamis. betul. Kira-kira weekendnya ngabisin kayak gimana? Betul. Dan gimana nih cara balancing sampai tetap bisa lolos ISMA? Isma, oke, boleh. Aku jawab gini, jadi sebetulnya kalau misalnya perkuliahan ini aku jalanin aja kayak biasa ya Teh ya, kayak kebetulan juga aku masih satu rumpun sama SMK aku dulu tata boga, sekarang pariwisata, masih lah satu Bener-bener. nyerempet dikit gitu ya. Jadi kayak jujur aku enjoy sih di pariwisata Bahari, jadi kayak aku juga ngejalaninnya nggak yang kayak stres, pusing. Jadi kalau misalnya ada tugas ya aku kerjain kayak udah gitu. ya. Iya, dan kebetulan juga kan kita Sabtu Minggu kosong ya. Kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan kayak organisasi kayak gitu, kebetulan juga aku baru masuk himpunan tuh semester ini gitu.
karena aku nyangkanya aku nggak akan keterima ISMA nih Teh, terus kayak aduh aku nanti ngapain ya, karena kebetulan si kegiatan-kegiatan aku sebelum masuk kuliah tuh udah selesai gitu, karena sebelum masuk kuliah tuh aku ada beberapa ikutan beberapa organisasi atau nggak kayak perkumpulan anak muda kayak gitu, announcer kayak gitu, dan sekarang sih paling kalau perkuliahan ya kerjain apa yang harus dikerjain aja, udah kayak gitu aja. Tapi yang aku salut ya, Teh Nashwa ini meskipun sesibuk itu sepadat jadwalnya tetap deh produktif Ya, gitu. amin. Itu masih diusahakan Teh ya untuk mencapai Diusahakan. kata produktif itu masih diusahakan jujur. Bener banget. Nah, tadi Teteh sebutin kalau misalnya Teteh aku gak nyangka nih Mas Isma. Kenapa Teh? Aduh. Kenapa tuh? Boleh gak nih sekalian spill nih? Boleh. Mulai dari rangkaian penerimaan, Boleh. persiapannya apa, struggle-nya apa? Oke. Dari awal berarti ya, awal Awal persiapan. Oke. Jadi aku tuh tahu ISMA itu dari sebelum aku masuk Unpad malah. Oh iya. Iya, aku pengen nih, terus kayak ada ISMA gitu kan. Tapi aku waktu itu belum tahu gitu loh, aku akan masuk vokasi. Nah, pas aku masuk vokasi tuh setahu aku belum ada ISMA Vo ini. Tapi ya udahlah, mungkin nanti bakal ada program lain gitu kan aku pikirnya. Tapi ternyata pas aku masuk kayak ada nih baru launching gitu ISMA Vo. Kayak ya udah aku bener-bener kayak gali si apa sih ini ISMAVO. Jadi kayak tips pertama adalah kalau mau persiapan buat ISMAVO itu gali dulu ini ISMA tuh kayak gimana, skemanya tuh kayak gimana, kayak apakah ada biaya yang harus dikeluarkan sebelumnya kayak gitu. Dan itu tuh aku persiapan jujur dia aku tahu dari lama, cuman aku persiapan tuh bener-bener pas kayak mepet-mepet gitu. Jadi kayak pendaftaran yang tahun ini tuh Teh Februari itu udah tutup pendaftaran untuk yang skema reguler gitu. Nah, aku tuh baru persiapan Januari. Hamin sebulan banget ya Hamin Teh? sebulan, betul sekali. Jadi itu aku benar-benar, jadi itu kan pas lagi libur Teh. Pas lagi libur, teman-teman liburan kayak gitu. Aku kayak les bahasa Inggris gitu. Les bahasa Inggris aku Teh. Les bahasa Inggris ambilnya TOEIC. Nah, cuman ini tips aku lagi ya dari aku kayak mungkin untuk teman-teman yang mau coba ambil tes bahasa Inggris, aku saranin ambilnya selain kalau misalnya bukan IELTS, TOEFL atau enggak di IT, karena kebetulan di host university aku TOEIC itu sebenarnya diterima, cuman kita harus tes lagi Teh. Aku kayaknya 2 kali ya? iya pulang dari sini aku tes nih bahasa Inggris lagi. iya? Iya, tapi sebenarnya kayak buat speaking dan writing aja sih gitu. Cuman ya lumayan kalau misalnya bisa di awal speaking dan writing, kenapa enggak gitu. Berarti untuk pemberkasan TOEFL atau IELTS itu diterima? Diterima. TOEFL, IELTS, DET itu buat sarjana. Kalau untuk vokasi ditambah 1 sama TOEIC. Oh. Gitu. Nah, itu aku persiapan lah Teh, persiapan. Orang-orang libur aku tes, dan tips lagi selanjutnya nih, tesnya jangan mepet ya. Akang Teteh, tesnya jangan mepet sama pendaftaran, karena aku pernah dengar banyak kasus gitu ya. Si skornya tuh kurang Teh, tapi besoknya tuh udah hari terakhir pendaftaran. Gitu. Jadi kayak mending jauh-jauh hari aja. Jadi kita bisa prepare kalau Betul. misalnya skor kita kurang Betul. atau kurang apa, bisa Betul. tes lagi gitu Betul, ya? ya kayak gitu sih. Gitu, paling kita nyiapin bahasa Inggris yang paling penting, dan itu juga ada essay. Essay itu kita sebenarnya berubah-ubah sih setiap tahunnya, cuman nggak jauh beda gitu. Itu aku menjelaskan aja sih kayak aku tuh orangnya seperti apa, pakai narasi gitu Teh. Jadi bukan poin-poin, tapi kita kayak bercerita kayak gitu. Lalu juga jangan lupa surat rekomendasi. Dan itu surat rekomendasi itu kan dikumpulinnya per prodi Teh. Kita harus kerjasama sama teman-teman yang mau daftar juga gitu. Oh berarti apa ada grupnya yang sesama pendaftar calonnya gitu, ada Teh? Sebetulnya enggak sih, cuman kita harus kayak inisiatif sendiri gitu. Mungkin nanti juga dibantu sama Akang Teteh Akpro gitu kan untuk pendataannya. Jadi kita harus benar-benar bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai miskomunikasi, jangan sampai ini udah jadi suratnya ada yang mau daftar lagi. Jadi biar bareng-bareng gitu. Berarti memang harus lewat hima juga gitu. Betul. Udah nih Teh. Boleh. Atau mau ada yang tanya lagi apa tuh? Kalau misalnya struggle-nya nih Teh, Struggle, oke, boleh. kira-kira ada nggak nih struggle dari mulai persiapan sampai wawancara nih Teh? Wawancara. Ada wawancara ya. nggak? Ada wawancara. Setelah pemberkasan itu ada tes kebinekaan. Sebenarnya itu lebih ke diri kita sih, kayak kita menghadapi situasi di sana tuh akan seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tes wawancara. Nah, aku kira tuh memang tes wawancara itu kata orang-orang ya, dilihat yang pertama itu adalah IPK kita,
lalu tes bahasa Inggris. Kalau misalnya aman dua-duanya, biasanya itu kayak langsung masuk tahap wawancara itu katanya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya ada yang kurang sedikit gitu, itu dibaca benar-benar esainya tuh benar-benar dibedah gitu loh. Kayak apa nih, pihak ISMA tuh mencari apa gitu, siapa tahu ada di kita gitu. Kayak gitu. Dan pas wawancara ini aku lumayan kaget ya karena lumayan mendadak. Tapi ada yang lebih mendadak lagi, kayak baru diumumin Sabtu nih teh. Senin tuh udah wawancara. Aku tuh apa ya, Rabu apa Kamis gitu. Dan itu full English sih. Jadi kayak pakai bahasa Inggris full wawancaranya, dan saat itu aku wawancara itu struggle-nya. Sebenarnya aku nggak ada mock up interview teh. Oh iya. Iya, jadi kayak orang lain tuh kan pada mock up interview sama awardee atau misalnya teman-teman lainnya gitu kan. Kalau aku tuh latihan juga sama teman aku sekali doang. Makanya pas waktu interview tuh kayak, kamu gak latihan ya? Terus aku kayak iya gitu, iya jujur aja deh, iya gitu kan. Ya itu abis dari situ aku nangis, jujur aku nangis kayak kayaknya aku udah deh, aku nggak berharap apa-apa lagi gitu. Cuman ya mulai dari situ saat aku beres interview, aku kayak menanamkan ke diri aku, ya udah ikhlas aja gitu. Aku malah kayak berpikir kalau misalnya aku nggak keterima, apa nih yang harus aku lakuin selanjutnya, apa nih mungkin ada program lain kayak gitu. Aku makanya kayak udah prepare itu gara-gara tadinya nggak pede jujur saat interview gitu. Udah planning Iya. rencana A, B sampai Iya, Z betul, gitu. betul. Nah, tapi teh pas tahu nih pengumuman tup gitu. Perasaannya gimana? Itu ada ceritanya juga sih, kayak waktu pas aku tuh sebenarnya tadinya nggak mau buka malah. Tadinya kayak aku nggak mau buka, kayak udahlah apa nggak usah buka aja ya. Terus tiba-tiba aku di chat nih sama orang fakultas gitu, kayak tolongnya dibuka terus kabarin. Itu waktu itu lagi rapat hima, lagi bulan puasa. Terus kayak aku kabarin ke teman-teman aku, buka nggak ya? Ya buka aja. Tapi kayak mereka nggak apa ya, rasanya tuh mereka nggak maksa aku buat kayak kamu pasti neken aku gitu loh, kayak ya kamu pasti keterima gitu, tapi lebih kayak menenangkan aku sih. Itu bikin aku juga jadi lebih tenang gitu kan. Akhirnya pas nyampe rumah abis rapat tuh kayak nggak prepare sama sekali, tapi aku tetap videoin tuh, aku tetap videoin ya lumayan lah buat konten gitu kan. Walaupun kayak ya 11 masih abu-abu gitu loh, kayak nggak tahu lah bakal keterima apa enggak. Tetap aku videoin, itu aku nggak prepare, aku pakai daster teh. Aku kayak buka, mamaku aja sampai kayak, harusnya kan orang lain tuh kayak ngeliat gitu ya, nggak, ini mamaku kayak sambil beres-beres gitu. Terus kayak tapi bener-bener ketangkap sama kamera gitu. Aku buka kayak bismillah, aku udah ikhlas. Pasti buka, aku nge-like dulu, kok ada congratulations. Aku nangis di situ. Ada reactionnya di TikTok aku. Ini mungkin mau ditunjukin ting. Sekalian promosi boleh. Boleh @nashwa NASYWNBLH. Siapa Nah. tahu ada yang mau lihat reactionnya. Itu bener-bener aku kayak nangis karena kayak dapet gitu. Padahal tadinya tuh bener-bener nggak ekspektasi apa-apa gitu, dan kayak ekspektasinya yaitu plan aku setelah ini aku mau ngapain gitu. Keterima. Alhamdulillah. merinding Merinding banget. betul. Aduh. Nah, after pengumuman itu teh, Ya. kira-kira ada lagi nggak nih persiapan yang harus dilakukan sampai akhirnya nanti mau berangkat gitu? Wow, itu Sampai sejauh ini deh. sejauh ini malah justru lebih padat setelah kayak keterima gitu kan. Seneng, wah, emang seneng sampai sekarang pun seneng kok. Cuman kayak ternyata tuh lebih banyak waktu yang harus disisihkan untuk persiapan itu gitu. Karena pertama kita kan harus nyiapin data-data, terus kayak data diri udah pasti, terus kita bikin pasport kalau belum punya, bikin visa, bikin application lagi gitu ke host university-nya gitu kan. Terus juga apalagi aku harus ada tes bahasa Inggris lagi gitu. Dan sekarang tuh aku lagi ada di pre-departure series, jadi itu tuh adalah semacam kelas lagi gitu teh. Setiap hari Sabtu itu kita ada kelas lagi buat pembekalan kita di sana, kayak kebudayaan, kesenian, kebinekaan, itu kita ada kelas lagi kayak gitu. Ada juga ISMA Challenge. Jadi ISMA gimana Challenge tuh, tuh Teh? dulu ada 7, tahun lalu ada 7, sekarang ada 4 doang. Jadi sebelum kita berangkat pun kita udah harus ngerjain sesuatu, bikin artikel, terus bikin challenge yang kita disatuin sama awardee dari seluruh dunia. Kita sampai kayak nyari tuh di Twitter siapa yang dapat grup ini, karena kan ribuan ya teh ya. Terus kayak jadi
Alhamdulillahnya sekarang aku udah dapet sih, maksudnya teman-teman udah bisa dihubungin gitu. Itu namanya grup SDGs gitu. Kita bikin kayak bisa bikin video atau infografis. Jadi kelompok baru, teman-teman baru kayak gitu. Emang masih banyak sih, masih panjang banget perjalanannya. Masih panjang banget ya. Betul. Visa aja aku belum beres teh. Semoga segera selesai ya, Amin, lancar terima lulusannya kasih, sampai amin. nanti ke oh kita belum ngasih tahu Teknaswa keterima di mana nih ya Aduh, Kak iya Teteh. bener dari tadi ya. Dari tadi ya kita Iya. terus kan ngobrol. Iya, Maklum ya betul. udah kebiasa Iya. ketemu. Keterima di mana nih Aku Teknaswa? keterima di Canberra Institute of Technology di Australia, CIT. CIT. Mm-mm. Nah, alasan Teknaswa milih Canberra. Canberra Yes. sama program studinya tuh kenapa Oke, Teteh? karena sebenarnya aku lebih ke pilih si program studinya sih. Aku tuh pilihan pertama tuh di French. Itu tuh École de la Notre kalau nggak salah. Itu tuh culinary arts. Aku emang suka banget baking. Mungkin kita juga tahu ya, kayak teman-teman. Sangat produktif Aduh. nih baking. Iya aku suka banget, terus kayak aku pengen banget belajar di luar untuk dapat ilmu yang lain gitu di luar, walaupun aku SMK-nya juga tata boga gitu, tapi kan mungkin ada beberapa yang belum aku dapetin gitu kan. Ya udah aku daftar tuh École de la Notre, CIT sama di South Korea di Catholic University. Cuman yang South Korea ini tuh bukan culinary, dan aku tuh bener-bener milih yang kayak aku pengen banget nih, aku pilih majornya itu sih, dan alhamdulillahnya ada nih di CIT gitu kan, dan keterima gitu. Terus juga aku tuh ngedengar tuh Australia tuh adalah tempat yang katanya tuh sangat-sangat ramah bagi ya bagi kayak asing gitu loh. Cocok lah Cocok, ya. iya betul. Tapi kira-kira bakal ada culture shock gitu. Wah, kalau itu kayaknya ada sih. Kayaknya. Ada sih, apalagi toilet ya. Waduh. Ya kita bahas di ya. Iya. Oke, kira-kira nih Teh, ada nggak tips buat cara belajar biar lolos nih? Apalagi siapa tahu pilihan Teh Nashwa sama dengan pilihan Akang Teteh yang udah punya rencana nih buat aku nanti tahun depan, semester Aduh. depan mau ISMA. Amin. Kira-kira ada nggak Didoain. tips belajar? Tips belajar bahasa Inggris atau kayak general gitu teh? General boleh, General boleh. bahasa Inggris juga boleh. Oke boleh. Kalau misalnya aku sih ini mungkin tipe belajar aku ya teh. Nggak bisa disamain sama semua orang. Cuman kalau aku belajar itu saat mau ujian. Tapi bener-bener kayak mungkin beberapa orang juga ngeliat kayak aku sampai nangis-nangis aku belajar gitu. Aku bener-bener catet semua materi dari awal sampai akhir, aku catat di kertas. Mungkin juga ada yang pernah notice kayak aku bawa kertas gitu banyak-banyak. Itu memang cara belajar aku. Dan aku lebih ke mendengar sih teh. Maksudnya kalau misalnya aku nggak ngeliat pun, aku misalnya lagi merem nih di kelas, tapi aku tetap bisa nangkap karena aku lebih masuk gitu loh kalau misalnya aku mendengar. Audionya ya. Iya betul, audio. Dan yang itu sih yang waktu pas kalau misalnya aku mau ujian itu aku bener-bener di situ fokus, aku nggak kemana-mana, aku diem di rumah nulis terus kayak baca gitu. Tapi itu ampuh di aku, Ampuh. ampuh di aku. Kebetulan pokoknya bukan SKS tapi harus nunggu sampai semuanya. Iya, Setelah itu betul. Baru bisa. Betul. Oh ternyata kemarin ini. Iya pembelajarannya. betul. Nyatet sih berarti kayak gitu. Dan kalau bahasa Inggris sih lebih ke kalau misalnya teman-teman pengen belajar dari sekarang, kenapa enggak gitu. Akang Teteh belajar dari sekarang buat bahasa Inggrisnya, kenapa enggak gitu. Dan ya itu saran aku, ambilnya yang udah ada semuanya lah, speaking, writing, listening sama reading, biar takutnya nggak disuruh ulang lagi gitu. Tapi aman sih sejauh ini, kayak walaupun diulang lagi pasti masih keterima gitu. Nah kira-kira ada lagi nggak nih Teh tips buat Akang Teteh mau apply, aku kira-kira mau kemana ya kalau misalnya jadi pengen di ISMA nih. Ada nggak tipsnya? Tips dari aku sebenarnya di mana aja mau, terserah kamu mau di negara manapun gitu ya. Yang pasti sebenarnya kalau vokasional ini itu tuh harus satu linear sama jurusan kita di home university. Jadi kalau misalnya sarjana itu lebih ditekanin kayak kamu harus ganti prodi gitu di host university-nya. Cuman kalau yang vokasional tuh harus yang satu linear. Jadi yang pertama yang harus dipikirin tuh adalah apakah program studi pilihan kamu itu satu linear sama yang sekarang.
gitu. Kebetulan kan di pariwisata Bahari ada FNB kan, jadi kayak bisa lah. Bisa lah. Iya. Gitu. Jadi satu linear kalau tempatnya di mana aja karena pasti dibimbing juga sama tim dari Ismanya gitu. Aku mau nanya Teh, kira-kira kalau Teh Nashwa sendiri nanti berangkatnya bakal kapan dan pulang lagi ke Indonesia kapannya? Oke, kalau misalnya Australia itu termasuk yang cepet berangkatnya Teh. Oh, Jadi iya. tuh aku tuh sempat mikir, oh apakah aku berangkat September ya gitu kan, karena aku ngelihat banyak orang tuh berangkatnya September, apalagi mostly Asia gitu kan. Itu tuh September. Nah, pas aku lihat-lihat kok Juli. Itu bener-bener aku kayak baru taunya tuh pas udah keterima juga kan. Terus kayak aku pernah ngomong juga, ada yang nanya, Nasya berangkatnya kapan? September Bu, aku bilang kayak gitu. Ternyata Juli Teh, dan Julinya tuh dipercepat. Yang tahun lalu tuh tanggal 22 Juli, kalau yang aku nih sekarang 15 Juli, aku udah harus sampai sana gitu. Padat sekali. Lumayan ya. Udah sisa berapa bulan lagi gitu kan? Iya, nggak nyampe 2 bulanan ya berarti. 2 bulanan sih. 2 kira-kira. bulanan. Balik lagi kapan tuh? Desember. Desember. Desember pertengahan kayaknya. Nah, kira-kira nih Teh Nashwa punya plan atau mimpi atau cita-cita apa nih dari mulai keterima di Canberra sampai nanti 5 tahun ke depan, kira-kira boleh di-sharing nggak nih? Sebetulnya aku tuh pengen kuliah lagi. Kuliah lagi, semoga bisa keluar lagi, amin. Tapi karena memang aku suka banget baking, Teh, aku pengen lebih ke ngembangin bisnis aku sih, karena aku juga udah ada online baking shop gitu. Tapi aku kan belajar ke sana juga untuk apa ya? Upgrade Iya, skill, upgrade skills, betul, knowledge. betul. Jadi kayak kenapa enggak gitu, sambil nanti kalau misalnya ada waktu luang aku mau ngembangin lagi nih gitu. Apalagi aku udah dapet skill yang baru itu kan. Gitu deh. Tapi aku paling pengen banget kuliah lagi sih Teh. Super excited. Super excited Iya. untuk belajar ilmu-ilmu baru. Betul. Yang pastinya bisa berdampak buat tahta perbakingan Iya. Indonesia. Aduh, ya ampun. Semoga ya. Amin. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Terima kasih Teh Nah, Tiur. kita udah sampai di penghujung Aduh. sesi curhat-curhat ini nih. Teh. Aduh. Kira-kira nih dari Teteh Gelis ini, Aduh. bener gak nih aku ngomongin Gelis? Amin. Malu banget. Dari Teteh Gelis, ada nggak nih kesan atau pesan yang mau disampaikan ke Akang Teteh Kema Pariwisata Bahari? Ada dong pastinya. Buat Akang Teteh Kema Pariwisata Bahari yang mungkin pengen daftar juga, daftar aja, terobos aja. Daftar aja. Terobos aja. Pokoknya Gas. pasti teman-teman juga mendukung kok. Kalau misalnya pengen ada tanya-tanya juga boleh langsung chat aku. Aku pasti menyemangati kalian juga, atau nggak mungkin mau kayak bantuin apa baca-baca esainya, boleh banget chat aku gitu. Jangan sampai sia-siain kesempatan sih, karena nggak akan keulang lagi gitu. Belum tentu nanti semester 6 ada keinginan pengen ikut lagi, mungkin udah males atau gimana nggak tahu, cuman kalau misalnya selagi bisa, kenapa enggak gitu loh. Ini ada kesempatan depan mata ya. Bener Jadi banget sih. gunakan kesempatan itu dengan baik gitu. Closing statement dari orang cantik tuh emang nyelkit banget gitu. Aduh. Oke. Akhir kata aku ucapin makasih banget ya Terima buat kasih Teh Nashwa juga. udah mau hadir nih di Paritalk. Kayak menyempatkan hadir sebelum nantinya berangkat nih. Iya dong, harus dong. Kalau misalnya mau lihat-lihat nanti keseharian Teh Nashwa gimana di Aussie, bisa nih Boleh. follow Instagram Instagramnya. NASYWNBLH ya. Bener banget nih Kang Teteh. Oke, sampai di sini aja session Paritalk kita pada hari ini. Saya Tiur Juniarta. Aku Nasya Nabila. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Paritalk berikutnya. Dadah. Terima kasih Teh Tiur. Terima kasih.